Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita jalani hari ini belum tentu sesuai yang kita mau, tetapi selesaikanlah apa yang telah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam, Bapak Mujibur Rahman, MSI, dan yang saya banggakan para mahasiswa dan teman-teman sekalian yang semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Dan mari kita doakan kepada teman-teman kita yang mungkin sedang sakit untuk segera sembuh dan diberi kesabaran. Perkenalkan, nama saya Willy Diansa Putri. Saya dari Prodi PAIC. Saya dari Universitas Islam Negeri Seizu Purwokerto. Agenda hari ini, topik utama dalam presentasi ini adalah yang pertama, definisi pendidikan moderasi Islam. Yang kedua, tokoh dan tujuan. Yang ketiga, landasan normatif. Yang keempat, ada landasan historis. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip moderasi. Kita masuk materi yang pertama. Definisi. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata pedagogi, yang memiliki arti bimbingan yang diberikan terhadap anak. Moderasi berasal dari bahasa Latin, yakni moderatio, artinya kesedangan, mengurangi kekerasan, dan menghindari ekstremisme. Yang ketiga, Islam berasal dari kata salm, artinya damai. Secara terminologi, pendidikan moderasi Islam adalah proses membimbing atau mengubah sikap dan tata laku seseorang dalam rangka mendewasakannya melalui proses pelatihan dan pembelajaran dengan metode yang mencerminkan nilai-nilai moderasi Islam yang bertujuan menjadikan manusia berakhlak mulia dan menghargai perbedaan. Itulah sekilas definisi pendidikan moderasi Islam secara etimologi dan terminologi. Selanjutnya, tokoh dan tujuan moderasi Islam. Yang pertama, ada tokoh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau pernah menuangkan gagasan tersebut dalam salah satu karyanya yang berjudul Ihya Ulumuddin, yang menerangkan prinsip sahabat Nabi Muhammad terhadap gemerlap dunia yang terdapat pada bab zuhud. Beliau menerangkan bahwa para sahabat tidak mempunyai orientasi pada dunia, namun para sahabat selalu mengutamakan orientasinya pada akhirat. Namun juga diterangkan bahwa sahabat tidak menolak persoalan dunia, tetapi para sahabat memposisikan antara keduanya secara beriringan, dan hal tersebut merupakan keadilan antara dua sisi yang berbeda serta dicintai oleh Allah. Imam Abu Hamid Al-Ghazali memiliki pandangan bahwa sesungguhnya kehidupan yang seimbang dalam mengimplementasikan ajaran yaitu melalui jalan yang seimbang, adil, serta tengah-tengah antara dunia dan akhirat, rohani dan jasmani maupun materi dan spiritual. Yang kedua, ada Imam Al-Hurtubi. Terkait moderasi dalam Islam, beliau berpendapat bahwa umat wasatan merupakan umat yang memiliki prinsip berkeadilan merupakan hal yang baik. Karena sesuatu yang baik adalah sesuatu yang adil.
Lalu yang ketiga ada Al-Imam Ibnu Taimiyah. Beliau juga berpendapat bahwa sikap wasati merupakan pemahaman serta pemikiran agama Islam yang baik dan tepat. Beliau beralasan karena sikap wasat adalah sikap yang tidak berlebihan. Artinya, tidak pernah membenarkan persamaan kedudukan Nabi dengan Tuhan. Namun umat Islam juga tidak pernah mengabaikan perintah Nabi sebagai utusan Tuhan, serta selalu menghormati para Nabi Allah. Ibnu Taimiyah mengungkapkan juga bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi agama keras maupun kaku, serta hanya musuh Allah yang menjadikan agama Islam menjadi sebagai sebuah agama yang sudah disebutkan tadi, yaitu agama yang keras dan kaku. Dan beliau juga berpendapat bahwa hanya wali Allah yang menjadikan agama Islam menjadi suatu agama yang penuh toleran, rahmat, dan kasih sayang. Yang keempat ada Ki Haji Hasyim Asy'ari. Dalam hal bermoderasi, Ki Haji Hasyim Asy'ari beliau menjelaskan dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah bertajuk Ar-Risalah At-Tauhidiyah tentang teologi dan Al-Qalaid fi Bayani ma yajib minal aqaid, yaitu mengenai kewajiban-kewajiban menurut akidah yang dijelaskan dalam syair-syair, yang menjelaskan bahwa tingkatan manusia dalam meyakini keesaan Allah terbagi menjadi beberapa hal. Di antaranya adalah pujian kepada Tuhan yang biasanya dimiliki oleh golongan awam, kemudian pengetahuan serta pengertian mengenai Allah yang biasanya dimiliki oleh golongan ulama, dan yang ketiga perasaan yang tumbuh dari lubuk hati yang paling dalam yang hanya dimiliki oleh para golongan sufi yang mempunyai tingkatan ma'rifah. Dan yang terakhir ada Ki Haji Ahmad Dahlan. Dalam bermoderasi, Ki Haji Ahmad Dahlan memberikan slogan yang berbunyi "Dadi yo Ki Haji sing kemajuan lan ojo kesel-kesel, anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah." Dari ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa Ki Haji Ahmad Dahlan sangat menjunjung tinggi sikap moderasi serta menghimbau agar kita semua mampu menciptakan perubahan maupun perkembangan dalam beragama maupun bermasyarakat. Selanjutnya ada beberapa tujuan moderasi Islam. Yang pertama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan. Jadi di sini pendidik moderasi Islam berharap terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan beragama. Karena dalam moderasi sendiri itu bisa menanamkan sifat toleran, adil, saling menghargai, saling menghormati, dan pastinya tidak mempersatukan agamanya sendiri, yang menganggap agamanya sendiri itu yang paling benar. Lalu yang kedua, mewujudkan keseimbangan antara akhirat dan dunia. Jadi di moderasi Islam ini tidak berlebihan dan tidak berkurangan. Jadi kita antara akhirat dan dunia harus seimbang, karena di dunia dimana kita berusaha di dunia itu juga bisa menjadi bekal nanti kita di akhirat. Seperti kita semangat bekerja, lalu kita mendapatkan rezeki, itu kita bisa mensedekahkan sedikit rezeki kita untuk bersedekah, dan itu akan menjadi amal untuk kita di akhirat nanti. Lalu yang ketiga, mewujudkan sikap toleransi, yaitu sikap saling menghargai. Lalu yang keempat, mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam tokoh dan tujuan. Lalu selanjutnya
Landasan normatif. Pengertian normatif. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu norm, yang berarti norma ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Secara normatif, Islam itu absolut, sakral, dan universal, yang kebenarannya transhistoris melewati batas ruang dan zaman. Sehingga dalam wilayah ini ia tunggal. Ketunggalan Islam terwakili oleh Al-Quran, walaupun Islam telah ekspansif dalam area multi bahasa dan menyejarah dalam multi era, tetapi sumber norma itu tidak pernah mengalami distori. Sebagaimana ungkapan Muhammad Iqbal, "The prophet of Islam seems to stand between the ancient and the modern world insofar as the scope of his revelation in concrete. He belonged to the ancient world insofar as the spirit of his revelation is concrete. He belonged to the world." Nabi Muhammad rupanya berdiri di antara dunia purba dan dunia modern. Sejauh mengenai sumber masa wahyu, maka dia miliki dunia purba. Sejauh dengan spirit dan jiwa wahyunya, maka dia adalah milik dunia modern. Kapan saja tidak pernah usang. Al-Quran merupakan sumber norma yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan vertikal Tuhan maupun hubungan horizontal sesama manusia. Selanjutnya di sini ada beberapa ayat Al-Quran tentang pendidikan moderasi Islam. Yang pertama ada ayat Al-Adiyat ayat 5, dan yang kedua ada ayat Al-Baqarah ayat 143. Moderasi Islam dalam berakidah sangat tampak pada pembahasan surat Al-Baqarah ayat 143. Ayat tersebut menjelaskan bahwa posisi umat Islam dalam berakidah berada di antara umat Nasrani dan Yahudi. Umat Islam tidak terlalu berlebih-lebihan dalam beragama sebagaimana yang dilakukan oleh umat Nasrani yang berlebih-lebihan hingga menuhankan Nabi Isa. Selain itu, umat Islam juga tidak memudah-mudahkan bahkan meremehkan dalam beragama sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan mengganti kitab Allah, membunuh nabi-nabinya, berbohong dan kufur terhadap Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menjadikan umat Islam sebagai umat wasat atau umat pertengahan, yaitu umat yang mendapat petunjuk dari Allah sehingga bisa menjadi umat yang adil serta pilihan. Umat Islam di sini diperintahkan untuk senantiasa menegakkan keadilan, kebenaran, serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Lalu selanjutnya Al-Maidah ayat 89. Nilai moderat dalam Islam selain diterapkan dalam tataran akidah juga tampak dalam tataran syariat. Hal ini tampak dalam pembahasan makanan yang digunakan untuk membayar kafarat sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Ketetapan bahwa pembayaran kafarat tersebut tidak harus dengan makanan yang berkualitas istimewa, merupakan wujud moderasi Islam yang memudahkan umatnya dalam segala hal, bahkan dalam pembayaran kafarat. Hal ini bukan berarti melarang umat Islam untuk membayar kafarat dengan makanan yang berkualitas bagus,
Akan tetapi, ketetapan ini merupakan sebuah antisipasi adanya pembayar kafarat dari orang-orang yang kurang mampu. Jika orang-orang yang kurang mampu diwajibkan membayar kafarat dengan makanan yang berkualitas istimewa, maka ketetapan ini akan memberatkan mereka. Jadi ayat ini itu memudahkan para muslim untuk membayar kafarat tidak ada ketetapan untuk membayar kafarat dengan makanan yang berkualitas bagus. Mungkin itu ya kalau bagi yang mampu ya silahkan untuk membayar kafarat dengan makanan yang berkualitas bagus. Tetapi ini tidak menjadi keharusan karena Islam ini sudah mengantisipasi jika ada pembayar kafarat dari orang yang kurang mampu. Karena nanti jika diwajibkan, ya mereka akan terberatkan oleh keharusan itu. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa Islam adalah agama yang moderat. Kemoderatan itu terdapat pada semua ajarannya, baik dari sisi akidah, syariat, dan perilaku. Oleh karena itu, sangat tidak benar jika ada orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam beragama agar umat Islam tidak sulit dalam menjalani agamanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Oke, selanjutnya ada beberapa hadis yang membahas tentang pendidikan moderasi Islam. Yang pertama ada hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 3091 dan Ahmad, hadis nomor 10.646. Dalam hadis ini sangat jelas bahwa Nabi memaknai dan menafsirkan kata wasatan adalah keadilan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah bahwa umat Islam adalah umat yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, menyikapi sesuatu sesuai dengan porsinya dan keadaannya. Lalu yang kedua, ada hadis riwayat Ibnu Majah, hadis nomor 3268. Hadis tersebut berbunyi, dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila makanan telah dihidangkan, maka ambillah dari pinggirnya dan tinggalkan tengahnya. Sesungguhnya berkah itu turun di bagian tengah. Bahwa hadis ini menjelaskan tentang adab makan, bahwa mengambil makanan hendaknya dimulai dari pinggirnya lalu bagian lainnya. Karena Nabi Muhammad sedang mengajarkan umatnya bagaimana makanan menjadi berkah dan mencukupi untuk orang banyak walaupun makanannya sedikit. Dengan cara terlebih dahulu mengambil bagian pinggirnya dan membiarkan tengahnya, karena keberkahan makanan diturunkan oleh Allah melalui bagian tengah makanan. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, makanan untuk 2 orang akan mencukupi 3 orang, dan makanan untuk 3 orang akan mencukupi 4 orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, kata wasat bermakna posisi tengah, posisi yang selalu diberkahi Allah. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat terbaik karena selalu berada pada posisi tengah antara kecenderungan ekstrim pada dunia dan kecenderungan ekstrim pada akhirat sehingga melupakan dunia. Islam pada posisi tengah dalam hal ekstremisme kanan yang hulu berlebihan pada nilai-nilai rohani dan ekstremisme kiri yang tidak peduli pada rohani. Islam memposisikan diri berada di tengah kedua
Islam memposisikan diri berada di tengah kedua ekstremisme itu dengan penuh keadilan dan keseimbangan. Dan yang ketiga, ada hadis riwayat Abu Daud, hadis nomor 1349. Abdullah bin Muawiyah al-Hadhiri ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara barang siapa yang melaksanakannya maka ia akan merasakan nikmatnya iman, yaitu barang siapa yang beribadah kepada Allah semata dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan menunaikan zakat hartanya dengan jiwa yang lapang dan jiwanya terdorong untuk menunaikan zakat setiap tahun, dan tidak memberikan hewan yang sudah tua dan tanggal giginya lemah serta yang sakit, atau menunaikannya dengan yang kecil jelek. Akan tetapi tunaikanlah dengan harta kalian yang pertengahan, karena sesungguhnya Allah tidak meminta harta terbaik kalian dan tidak juga menyuruh kalian memberikan harta yang terburuk. Hadis riwayat Abu Daud, hadis nomor 1349. Hadis ini menjelaskan ajaran moderasi Islam dalam mengeluarkan zakat, bahwa harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari kewajiban zakatnya adalah harta pertengahan antara harta yang paling mewah atau mahal dan harta yang paling murah atau rendah. Islam tidak menerima harta yang buruk dan haram seperti hasil korupsi, riba, dan najis. Zakat terbaik adalah harta yang digunakan sehari-hari oleh umat Islam yang produktif. Oleh karenanya, syariat tidak membolehkan zakat perhiasan berupa emas dan perak yang dipakai sehari-hari. Lalu, selanjutnya ada landasan historis peristiwa. Yang pertama, ada peristiwa pelaksanaan moderasi Islam pada Sirah Nabawi. Ada beberapa contoh peristiwa. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad menghadapi perbedaan identitas sosial kaum Muhajirin dan Ansor, Nabi Muhammad SAW memberikan solusi moderatisme yang tepat dan jitu. Nabi Muhammad berusaha menyatukan potensi dan kekuatan yang ada dengan semangat menyusun suatu masyarakat baru sebagai kesatuan sosial dan politik yang terus berkembang untuk menghadapi segenap tantangan dan rintangan yang berasal dari dalam dan luar. Jalan moderatisme Nabi Muhammad jelas tidak pernah mudah. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin disatukan dari latar yang berbeda secara geografis, keimanan, dan adat istiadat. Ada juga cara peletakan Hajar Aswad. Lalu yang kedua, peristiwa pelaksanaan moderasi Islam pada era Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab memberikan sumbangan yang besar dalam membangun peradaban Islam. Ketika sudah menjadi kepala negara, ia mengubah nama kepala negara yang semula bergelar Khalifah al-Rasul menjadi Amir al-Mu'minin. Beliau juga melanjutkan perluasan wilayah, sehingga pada masanya wilayah kekuasaan Islam meliputi Syria, Mesir, Palestina, Irak, dan sebagian wilayah Persia. Meskipun berbeda bahasa dan agama, namun wilayah-wilayah itu disatukan di bawah kekuasaan Islam dengan ibu kotanya Madinah. Hingga terjadilah asimilasi dalam bidang darah, bahasa, adat istiadat, alam pikiran, politik, paham keagamaan, dan bidang lain. Di sini tertera jika Islam itu damai, bersifat damai, mereka saling menghargai,
Lalu ada juga proses musyawarah dalam proses perang handap. Dan yang selanjutnya, peristiwa-peristiwa pelaksanaan moderasi Islam pada ulama klasik dan kontemporer. Di sini ulama klasik ada Ibnu Khaldun, Imam Mawardi, dan ulama kontemporer ada Yusuf Qaradawi, Hashmi, ya itu dia. Selanjutnya juga peristiwa pada waktu masa Wali Songo di Indonesia, di mana beliau-beliau mengakulturasikan antara budaya dan agama. Beliau sangat damai dalam berdakwah, yang menyebabkan masyarakat Indonesia mudah menerima Islam. Yaitu untuk materi landasan historis. Selanjutnya terdapat prinsip-prinsip moderasi Islam. Yang pertama, tawasud. Secara etimologis, istilah tawasud berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata wasata, artinya tengah-tengah atau pertengahan. Kata tawasud secara bahasa berarti sesuatu yang ada di tengah atau juga moderat. Adapun menurut terminologi, tawasud ialah sikap mengambil jalan tengah dan menghindari dua sisi ekstrem. Dalam hal ini, tawasud juga bisa didefinisikan sebagai sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan dan berperilaku adil serta lurus dalam mewujudkan keseimbangan, serta berusaha menghindari segala bentuk tataruf, yaitu ekstrim, keras, atau radikal. Atau sikap tawasud dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada tidak membeda-bedakan golongan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kedua, menjalin silaturahmi antar sesama agar tidak timbul pertikaian. Yang ketiga, bersikap toleran terhadap segala perbedaan yang ada. Selanjutnya ada tawazun. Tawazun adalah sikap menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupan, tidak condong kepada salah satu perkara saja. Tawazun menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani, akal, dan roh. Sikap ini sebaiknya ada dalam diri setiap muslim dan diperintahkan secara langsung oleh Allah dalam firman-Nya. Ayat Al-Quran yang mengandung tentang tawazun atau keseimbangan terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini menjelaskan tentang ketuntunan untuk menyeimbangkan kepentingan kehidupan dunia dan akhirat, yakni segala karunia yang diberikan Allah di dunia ini digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Lalu yang ketiga ada tasamuh atau toleransi.
yaitu sikap toleransi dalam Islam ditegaskan dalam Al-Quran terkait dengan sikap interaksi sosial yang saling terbuka untuk saling mengenal. Toleransi, kata ini pada dasarnya berarti al-jud atau kemuliaan, atau sa'at al-sadr, lapang dada, dan tasahul, ramah atau suka memaafkan. Makna ini selanjutnya berkembang menjadi sikap lapang dada atau terbuka dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. Sikap toleransi dalam Islam ditegaskan dalam Al-Quran terkait dengan sikap interaksi sosial yang saling terbuka dan untuk saling mengenal. Perbedaan, suku, agama, keyakinan, dan latar belakang seseorang bukan untuk saling menghina, tapi untuk saling mengenal. Moderasi Islam memberikan kepemahaman tentang makna toleransi atau tasamuh dalam mensikapi persoalan kehidupan yang berbeda. Dalam konteks moderasi Islam, perilaku toleran merupakan satu prasyarat yang utama bagi setiap individu yang menginginkan satu bentuk kehidupan bersama yang aman dan saling menghormati. Selanjutnya, musyawarah. Musyawarah yaitu mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu pendapat yang disepakati. Kalau secara bahasa, musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu syura, yang berarti memiliki arti mengambil, melatih, menyodorkan diri, dan meminta pendapat atau nasihat. Sedangkan menurut KBBI yaitu pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Manfaat musyawarah sangat banyak. Yang pertama, melatih diri untuk ikut adil dalam pemerintahan, memperkaya pengalaman, mengasah penalaran akal dan kecerdasan. Musyawarah juga bermanfaat untuk melatih diri untuk dapat melapangkan dada untuk menerima kesalahan dan memberi maaf atau menciptakan stabilitas emosi. Musyawarah juga menjadi agar tidak terjadi kekeliruan dan meminimalisir atau memperkecil kemungkinan menemui kegagalan, karena kegagalan setelah bermusyawarah dapat dimaklumi dan menghindarkan celaan. Dan ada ayat Al-Quran tentang musyawarah, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 159, di mana di ayat tersebut ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakatnya. Tetapi ayat ini juga memaparkan kepada setiap mukmin, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggotanya. Dengan bermusyawarah, kita bisa melibatkan semuanya, kita bisa menampung pendapat-pendapat dari mereka, lalu kita mengambil satu atau menyatukan beberapa pendapat menjadi satu pendapat yang disepakati. Karena dengan adanya musyawarah, itu bisa menciptakan kedamaian dan merasa saling dihargai. Ya, tidak berasa kita sudah di penghujung materi, sudah selesai materinya. Ini terdapat beberapa daftar pusaka yang saya jadikan referensi. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga materi yang saya presentasikan sedikit bisa
menjelaskan apa itu tentang pendidikan moderasi Islam. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.